Dokter Zidan pamitan pada semua orang, bibirnya menyunggingkan senyuman tapi dalam hatinya gelisah. Terutama saat menatap Lintang, perasaannya langsung suram. Ada hal yang Dokter Zidan takutkan, dirinya benar-benar mencintai Lintang dan ingin mempersuntingnya. Bagi Dokter Zidan tak masalah Lintang seorang janda, punya anak, bahkan dari keluarga yang tidak mampu. Namun, setelah dirinya ditugaskan pergi, Dokter Zidan takut ada laki-laki lain yang menikahinya. Dokter Zidan akan menjadi orang paling patah hati jika ada laki-laki yang menikahi Lintang. Mau bagaimanapun rasa cintanya yang sudah bertahan selama 10 tahun ini tidak akan mudah dihapuskan. Ini untuk Kila, Dokter Zidan memberikan sebuah gelang pada Kila. Maaf ya, Papa Zidan harus pergi dan gak akan bisa nemenin Kila lagi. Papa Zidan kapan pulang? Tanya Kila sedih. 1 tahun lagi, jawab Dokter Zidan sambil mengusap pipi Kila. Selama Papa Zidan pergi, Kila harus makan baik dan jaga Mama. Oke. Angguk Kila patuh. Anak pintar, puji Dokter Zidan. Dokter Zidan beralih pada Lintang yang berdiri di samping ranjang, kedua tangannya langsung terkepal saat pandangannya melirik Jaiden yang duduk tenang di sofa sambil memperhatikan. Ada rasa takut dalam hati Dokter Zidan, saat dirinya pergi bisa saja Jaiden maju dan menikahi Lintang. Lintang, maaf. Lirih Dokter Zidan. Saya harus pergi. Gak usah minta maaf, Lintang terkekeh pelan. Pergi saja, tak apa. Saya harap kamu bisa menungguku, pinta Dokter Zidan penuh harap. Jaiden yang duduk di sofa menyeringai tipis saat mendengar permintaan Dokter Zidan, tetap tenang dan memperhatikan. Saya sudah bilang, jika kita berjodoh pasti bersatu sejauh apapun jarak memisahkan. Lintang mengulang apa yang dirinya katakan saat di restoran, bukan tidak mau menunggu tapi Lintang tidak percaya jika dirinya sanggup melakukan itu terutama karena tidak memiliki perasaan apapun pada Dokter Zidan. Dokter Zidan menghembuskan nafas pelan, dengan ragu berucap. Apa saya batalkan saja tugas ini? Yakin? Goda Lintang. Dokter Zidan menggeleng pelan, saya tidak tahu. Menurutku sebaiknya Dokter Zidan turuti apa kata hati saja, saran Lintang. Kalau begitu semoga kita berjodoh, ujar Dokter Zidan sambil memaksakan tersenyum. Kalau begitu saya pamit, setelah kepulanganku dari sana pasti datang menemuimu. Saya harap saat itu tiba, kamu masih sendiri dan mau menerimaku. Lintang mengangguk pelan. Dokter Zidan mengangguk pelan pada Jaiden, lalu keluar dari ruangan rawat Kila dengan berat hati. Untuk sejenak Dokter Zidan menoleh ke belakang, pada ruangan Kila, perlahan dia mengeluarkan sebuah cincin yang sudah dipersiapkan dari lama untuk melamar Lintang. Dulu karena harus mengejar pendidikan, aku kehilangan kesempatan untuk mengejar Lintang. Aku pulang dari luar negeri malah mendengar kabar Lintang sudah menikah. Aku kira setelah Lintang bercerai bisa mengejarnya lagi. Nyatanya setelah 5 tahun Lintang tak merespon, setelah yakin sekarang Lintang akan memberi kesempatan aku malah ditugaskan ke pelosok. Ya Allah, takdir macam apa ini? Gumam Dokter Zidan sambil memejamkan mata. Dokter Zidan. Dokter Zidan yang masih berdiri di ambang pintu menoleh, menemukan Lintang yang menyusul keluar dengan sebuah buku catatan miliknya ada di tangan. Ini buku dokter ketinggalan, Lintang mengulurkan buku catatan ke hadapan Dokter Zidan. Terima kasih, lirih Dokter Zidan. Sama-sama. Lintang. Panggil Dokter Zidan saat Lintang hendak masuk kembali ke dalam ruangan. Bisa bicara sebentar? Oh, bisa. Lintang tidak jadi masuk, memilih berdiri di depan pintu. Kita sudah kenal lebih dari 10 tahun, saat itu kamu juniorku di sekolah. Kamu pasti sadar saya suka memperhatikan kamu diam-diam, bahkan sempat mengajak pacaran, hanya saja kamu ya tak pernah menanggapi.
Kekeh Dokter Zidan. Lintang ikut tersenyum, saat itu saya tidak pernah berpikir memupuk asmara, hanya ingin fokus pada pendidikan. Saya tahu, timpal Dokter Zidan. Kamu memang siswi berprestasi saat itu. Kerjaan kamu ngetem di perpustakaan, hampir tak pernah main ke kantin. Aku hampir tak pernah datang ke kantin karena tak punya uang, jadi pilihannya ngetem di perpustakaan. Bukan sengaja setiap istirahat selalu ke perpustakaan. Batin Lintang meringis. Jadi sebenarnya Dokter Zidan mau bicara apa? Tanya Lintang. Bisa panggil saya seperti dulu. Pinta Dokter Zidan. Maksudnya dengan panggilan, Kak Zidan, gitu. Balas Lintang. Dokter Zidan mengangguk, itu lebih terdengar akrab. Oke, berhubung Dokter Zidan akan pergi kali ini saya kabulkan. Sekarang Kak Zidan bilang, tadi katanya ada yang ingin dibicarakan. Lintang harus segera kembali ke dalam ruangan, kila sudah waktunya makan dan minum obat dan tadi Jaiden bilang laki-laki itu tidak bisa menggantikan memberi makan sebab punya pekerjaan penting. Lintang, saya cinta sama kamu. Jujur Dokter Zidan. Lintang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sampai ketemu 1 tahun lagi, semoga saat itu saya bisa menyematkan cincin di jari manismu. Untuk terakhir kalinya, Dokter Zidan tersenyum sangat manis. Laki-laki itu membalik badan dan melangkah, perlahan senyum manis itu sirna terganti dengan raut muram. Ya, sampai ketemu lagi. Semoga kita berjodoh, lirih Lintang sambil menatap punggung Dokter Zidan yang perlahan menjauh. Saat Lintang kembali masuk ke dalam ruangan, dia menemukan Kila yang sudah makan dan minum obat. Lintang menatap Jaiden, katanya punya pekerjaan penting hingga tidak akan sempat menyuapi Kila. Kila lebih penting dari pekerjaan apapun, timpal Jaiden tak acuh. Tadi Mas Jaiden bilangnya sudahlah, kesal Lintang. Kila menyipit saat menatap sang papa, menemukan senyum misterius yang tampak aneh. Dengan polos Kila bertanya, kenapa papa tersenyum aneh? Lintang menoleh, menatap Jaiden. Masa? Jaiden membuat raut wajah kaget. Apa papa terlihat tersenyum? Apa Kila yang salah lihat? Ragu Kila. Kila kali yang salah lihat, timpal Jaiden. Ternyata bukan hanya dirinya yang merasa aneh dengan Jaiden, Kila pun merasakannya. Lintang sebenarnya curiga kalau kepergian Dokter Zidan ada hubungannya dengan Jaiden jika mengingat bagaimana sikap aneh Jaiden, tapi setelah dipikir-pikir buat apa Jaiden menjauhkan Dokter Zidan? Agar tidak jadi menikahinya. Ah, gak mungkin banget. Pikir Lintang. BK, aman. Tanya Angel sambil melirik BK yang berjaga di depan pintu. Aman, BK mengacungkan jempol. Perlahan Angel memutar handle pintu, lalu masuk ke dalam ruangan. Saat melihat seorang anak perempuan yang terbaring tidur, Angel mendekat dan memperhatikannya. Dia, kedua tangan Angel yang berada di masing-masing tubuhnya mengepal, yakin kalau anak perempuan ini adalah anaknya Jaiden dan Lintang. Tante siapa? Kila yang terbangun terkejut saat menemukan perempuan berwajah jahat memperhatikan dirinya, sampai-sampai Kila mundur karena ketakutan. Saya calon ibu tiri kamu, sinis Angel. Hah? Saya akan menikah dengan papa kamu, jelas Angel. Kila memperhatikan Angel, wajahnya menyeramkan, penampilannya seperti tante-tante haus belayan, ucapannya nyakitin, juga dari sorot matanya tampak tidak menyukai dirinya. Kila jadi bertanya-tanya, kenapa papanya mau menikahi perempuan seperti ini? Dengar anak kecil, desis Angel. Jangan mengganggu papamu lagi. Ingatkan juga hal itu pada ibumu yang kecentilan, papamu akan menikah denganku jadi kalian berdua jangan mengganggunya lagi. Tubuh Kila mengkerut, benar-benar takut dengan Angel. Perlahan air mata luruh, Kila terisak sambil memeluk lutut.
Tante jahat gak boleh nikah sama papa, lirik Kila sambil menangis. Saya jahat kamu bilang. Bentak Angel, membuat Kila tersentak kaget. Yang jahat itu kamu dan ibumu, kalian berdua berniat merebut Jaiden dariku. Setelah nanti saya dan Jaiden menikah, kami akan memiliki anak, jadi kamu harus sadar diri tidak akan diperhatikan lagi oleh papamu. Hiks, tante bohong. Kila menangis terseduh-seduh, sakit saat membayangkan Jaiden mengabaikan dirinya. Padahal baru saja Kila senang punya papa, tapi sudah ditakuti akan ditinggalkan. Kamu akan dilupakan, ejek Angel. Papa, Kila menangis makin terseduh-seduh. Kila hanyalah gadis kecil yang polos, baru menemukan sosok ayah yang selama ini dinanti-nanti. Saat ada yang datang menakut-nakuti akan mengambil sang papa, tentu saja langsung dipercaya dan akibatnya berefek pada kondisi tubuhnya yang baru akan membaik. Angel, kayaknya kamu keterlaluan. BK memperingati. Dia hanya anak kecil yang sakit, harusnya gak usah nakut-nakuti dia. Lihat wajahnya sekarang, semakin pucat. Kenapa kamu jadi melarangku? Balas Angel tak suka. Ya, bukan melarang juga. Balas BK. Tapi jangan terlalu keterlaluan. Katanya cuma mau cari tahu tentang anak ini doang, tanya aja dia anaknya Jaiden sama Lintang atau bukan. Beres, gitu. Cek, decak Angel. Lihat wajah anak ini baik-baik BK, itu perpaduan antara Jaiden dan Lintang. Tanpa bertanya lagi pun aku sudah dapat menebak anak siapa dia. Ya, sudah sih. Ayo, pulang. Nanti Lintang datang. BK cukup khawatir, bahkan beberapa kali melirik kanan kirinya takut ada orang yang memergoki. Ngapain kamu di sini? Dek. Perlahan BK menoleh, langsung menelan ludah gugup saat menemukan Lintang berdiri di belakang tubuhnya. Lintang merasa ada yang salah dengan keberadaan BK di ambang pintu buru-buru masuk, matanya membulat saat menemukan Angel tengah memelototi Kila yang tengah menangis. Angel, kamu apakan anak saya? Pekik Lintang sambil menghampiri Kila, menarik sang putri masuk ke dalam pelukannya. Saya gak melakukan apapun, hanya mengatakan apa yang harusnya dikatakan. Timpal Angel enteng. Kalau kamu ingin keselamatan untuk putrimu, saya ingatkan agar kamu dan putri penyakitan kamu ini menjauhi Jaiden. Lintang mendelik, menatap sinis Angel. Mama, Kila gak mau papa diambil tante jahat. Tante jahat bilang Kila bakal dibuang setelah adik hadir, Kila gak mau. Aduh Kila sambil menangis, wajahnya benar-benar semakin pucat. Angel, Lintang berbicara dengan nada rendah sambil melirik marah, tadinya Lintang tidak mau mengganggu hubungan Angel dan Jaiden. Namun, karena Angel mengusik Kila, Lintang tidak akan tinggal diam. Dulu kamu sangat suka mengganggu rumah tanggaku bersama Mas Jaiden, sampai-sampai karena kamu juga saya dan Mas Jaiden bercerai. Karena kamu tidak pantas jadi istrinya Jaiden, Lintang. Balas Angel dengan mendesis. Jaiden terlalu sempurna untuk perempuan kampung seperti kamu. Saya yang pantas, pendidikan, latar belakang, dan semua yang saya miliki cukup untuk bersanding dengan Jaiden. Tadinya saya gak mau mengganggu kamu dan Mas Jaiden yang akan menikah beberapa hari lagi, tapi kamu melakukan kesalahan dengan cara mengusik Kila. Lintang adalah seorang ibu, kelemahannya sekarang adalah sang anak. Kamu salah kalau saya akan diam saja setelah kamu mengusik Kila, kamu melarang saya malah ingin merebut Mas Jaiden dari kamu seperti yang dulu kamu lakukan padaku. Lintang kamu, Angel menggerakkan gigi kesal. Bukan ini yang Angel harapkan dengan kedatangannya ke sini, inginnya dia membuat Lintang menghilang dari hidup Jaiden dengan cara menyakiti Kila. Namun, Lintang malah menantang dirinya,
membuat Angel merasa cukup takut sekarang kalau Jaiden akan meninggalkan dirinya demi Lintang dan Kila. Lintang menyeringai sinis, mengulang ucapannya dengan sungguh-sungguh. Saya akan merebut Mas Jaiden dari kamu agar Kila tidak perlu punya adik dan ibu tiri. Lintang, sampai berani kamu merebut Jaiden dariku akan saya pastikan kamu kehilangan putrimu yang penyakitan ini. Teriak Angel marah, andai Beka tidak memegangnya sudah dipastikan dia akan menerjang Lintang. Lintang menutup kedua telinga Kila, menarik wajah Kila agar tersembunyi di antara dadanya. Dengan sinis Lintang menimpali, saya makin ingin menjadikan Mas Jaiden suamiku lagi, dengan begitu dia pasti lebih dari mampu melindungi Kila darimu. Angel, tenang. Bisik Beka. Lepasin Beka, aku harus memberi pelajaran mulut kurang ajar Lintang. Angel memberontak, ingin menghampiri Lintang dan memberinya pelajaran. Dia berniat jadi pelakor, tidak punya harga diri. Perempuan seperti itu harus disingkirkan agar tidak menjadi masalah. Kamu mengatai dirimu sendiri, Angel. Lintang tertawa sarkas. Bukankah dulu saat saya dan Mas Jaiden masih suami istri, kamu berniat merebut Mas Jaiden dariku? Itu artinya kamu yang pelakor, tidak punya harga diri. Perempuan seperti kamu harus disingkirkan atau kalau tidak akan jadi masalah. Ternyata benar, rumah tanggaku pada akhirnya retak dan sebagian masalahnya karena kamu. Tutup mulutmu, Lintang. Bentak Angel. Kenapa? Lintang makin menjadi, rasa sakit seorang ibu yang putrinya terus dihina benar-benar membuatnya murka. Kamu tidak punya kepercayaan diri mempertahankan hubungan dengan Mas Jaiden dan takut calon suamimu itu berpaling padaku. Angel, kita pulang. Ajak bisa. Beka, Angel menyentak tangan Beka hingga terlepas, lalu menatap Lintang murka. Lintang, jangan pernah berpikir hanya karena kamu punya anak bersama Jaiden bisa menyingkirkanku begitu saja. Kamu tidak tahu apa yang Oma Tiran ancamkan pada Jaiden kalau sampai membatalkan pernikahan, jadi jangan pernah berpikir kalau kamu menang melawanku sebab sampai kapanpun Jaiden tak akan pernah memilih kamu dan putri penyakitanmu itu. Ya. Lintang memang tidak tahu alasan Jaiden mau menikah dengan Angel, padahal terlihat jelas kalau Jaiden tidak menaruh rasa suka pada Angel. Namun, ajakan Jaiden sebelumnya yang ingin menikah lagi dengan dirinya demi memberi Kila keluarga yang utuh, Lintang yakin itu bukan cuma omong kosong semata. Melihat Lintang yang diam saja, Angel tertawa penuh kemenangan. Dia menyangka kalau Lintang mulai merasa rendah diri, tidak bisa mengharapkan Jaiden membatalkan pernikahan dengan dirinya demi menikahi Lintang. Kita lihat saja nanti, Lintang melirik Angel dengan senyum culas. Cih, Angel mendeci saat Lintang masih punya muka menantang dirinya. Oke, siapa takut? Balas Angel. Kita lihat siapa yang akan dipilih Jaiden pada akhirnya. Setelah mengatakan itu, Angel membalik badan dan pergi diikuti Beka. Di belakang Lintang baru bisa bernafas lega setelah Angel pergi, mengurai pelukan dan mengusap rambut Kila penuh sayang. Kila takut gak dengar suara mama yang keras barusan? Tanya Lintang lembut. Kila mengangguk pelan, takut, tapi lebih takut dengar suara tante jahat. Maafkan mama bikin Kila takut, sesal Lintang. Sebentar lagi Kila bisa pulang, nanti tante jahat gak bisa gangguin Kila lagi di sini. Kila mengangguk pelan, kembali memeluk sang mama dengan erat. Sedangkan Lintang, diam-diam ada tekad dalam hatinya. Tono menatap frustasi toko susunya yang hampir bangkrut. Karyawan kabur karena dirinya tak sanggup membayar gaji, pasokan bahan tidak masuk karena dirinya tidak punya modal, dan tidak ada pelanggan yang datang karena susu tidak tersedia. Ini semua gara-gara Lintang, desis Tono kesal. Istrinya meminta cerai, menarik modal di tokonya. Selingkuhannya datang meminta pertanggungjawaban,
mengatakan tidak mau menanggung malu jika disangka hamil di luar nikah. Kepalaku rasanya mau pecah, gumam Tono. Tono terdiam beberapa saat, memikirkan perkataan Lintang terakhir kali sebelum perempuan itu mengundurkan diri. Lintang bilang ingin memproduksi minuman sendiri, lalu dipasarkan. Aku harus melihatnya. Tono mengeluarkan kunci motor, lalu segera pergi menuju rumah Lintang. Sampai di rumah Lintang, diam-diam Tono pergi ke belakang rumah. Tono mengintip dari celah kaca. Hatinya langsung panas saat melihat beberapa produk susu dan minuman lainnya sudah dikemas dan siap edar. Aku harus memikirkan cara agar minuman yang Lintang buat tidak laku. Gumam Tono sambil memikirkan beberapa cara. Setelah mendapatkan ide, Tono menyeringai lalu pergi. Tidak lama dia kembali, mencongkel jendela lalu masuk ke dalam. Tono mengeluarkan sesuatu, meneteskan beberapa pada semua minum. Setelah selesai, Tono keluar dari dalam rumah dengan perasaan senang. Lintang, semua minumanmu akan dicap buruk. Gumam Tono puas. Tanpa Tono sadari, gerak-geriknya sudah dipantau seseorang dari dalam mobil. Seseorang itu menyeringai sinis, merasa kalau Tono terlalu gegabah dalam melakukan rencana jahatnya. Benar-benar sampah masyarakat, tapi berkatnya aku bisa memanfaatkan rencana busuk Tono menjadi keuntungan untukku. Kekehnya penuh rencana licik.